Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah. Billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan 1444 Hijriah edisi 12 April hari ke-21 Ramadan. Apa kabar untuk Anda semuanya? Harapan kami Anda semuanya, ibu-ibu yang ada di studio juga, pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna tentunya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggalian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, ABU Event Organizer, Toko Mas Mulia. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, telah hadir di studio narasumber kita juga 2 kelompok jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan ya. Yang hitam-hitam juga biru-biru pada sore hari ini cerah dan cantik semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu yang baju hitam coklat ya. Majelis taklim dari mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Angin Mamiri. Nama saya Ibu Sofia sebagai Ketua Komunitas Angin Mamiri. Anggota berjumlah 40 orang. Kegiatan kami pertemuan setiap bulan dan bakti sosial serta bersinergi dengan majelis taklim yang lain. Di dalam bulan puasa ini kami kerjasama dengan KPWI melaksanakan tadarus bersama. Iya. Demikian dari kami. Terima kasih Bu Haja ya perkenalannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji untuk perkenalannya. Semoga komunitas Majelis Taklim
Angin Mamiri ya Bu ya, tambah berkembang banyak di Kota Sorong, anggotanya ya, bermanfaat untuk umat semuanya ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya perkenalan dari ibu-ibu yang apa ya, telur asin biru ya. Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya siapa, dan kegiatannya apa saja? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Bayangkari Polres Aimas. Anggota yang ikut 19. Kegiatan kami pengajian rutin per bulan. Di bulan suci Ramadan ini kami sempat membagi-bagi takjil di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Bayangkari Polres Aimas. Maaf. Aimas Sorong ya Bu ya. Iya, berarti ini ibu-ibu dari Aimas semua atau ada kota juga? Campur? Campur ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan nanti Aimas, cuma domisili ada yang di kota dan ada yang di Aimas. Oh iya, itu tadi yang saya tanyakan, campur berarti dari Aimas ada, dari kota ada. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya ya. Mudah-mudahan tambah kompak semuanya Bu ya. Alhamdulillah. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kita sudah perkenalan tamu kita, jamaah kita pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Komunitas Angin Mamiri dan Majelis Taklim Polres Aimas Sorong ya. Aimas Sorong ya Bu ya, betul. Dan sekarang saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Mulyono MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya harusnya Bapak Kiai. Ya, beliau juga Ketua PCNU Nadatul Ulama Kota Sorong ya. Ustadz, mohon maaf, bulan Ramadan ini kegiatan apa saja Ustadz? Alhamdulillah, bulan Ramadan untuk di lembaga di PCNU sendiri baru saja hari kemarin baru selesai, kurang lebih mulai hari Sabtu, Minggu, Senin itu ada festival anak soleh yang diikuti oleh anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai mahasiswa. Kurang lebih pesertanya 220-an. Masya Allah. Sudah selesai semua Ustaz? Alhamdulillah kemarin sudah selesai, ditutup pas sekalian buka bersama hari Senin kemarin. Hari Senin. Selain itu Ustaz, apa saja? Karena PCNU Kota Sorong ini kegiatannya sangat-sangat padat ini. Iya, maaf. Terutama juga ibu-ibunya juga. Ya, kemarin itu hari Selasa kegiatan ditutup ya, kerjasama dengan Yayasan Nahdlatul Ulum PCNU Kota Sorong, kegiatan itu. Kemudian Bandung, artinya badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama itu ada PC Muslimat, ya, kemudian ada Fatayat, untuk remajanya ada IPNU, Ikatan Pelajar Pemuda Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dan kegiatannya masing-masing yang terkait dengan Ramadan pokok adalah tentunya tadarus Al-Quran. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial adalah pembagian sembako baik pra Ramadan, artinya untuk persiapan kaum duafa untuk masuk bulan Ramadan dibagi sembako. Kemudian di dalam Ramadan sendiri khusus ibu-ibu muslimat itu bagi sembako dan acara buka bersama. Iya, kegiatan padat ya Ustadz ya. Ya. Insya Allah kalau bisa ke tahun depan PCNU Kota Sorong bisa tampil sendiri Ustadz ya. Nah, semuanya dibawa ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Baik, materi ini yang digandrungi ya. Semua orang pasti suka. Iya Ustadz, benar. Dan karena materi satu ini penghantar untuk masuk kehidupan Di akhirat nanti. di akhirat, yaitu hubbud dunia.
Hubud dunia yaitu cinta dunia ya Pak ya. Materi ya kali ini jamaah di studio juga pemirsa di rumah yaitu tentang cinta dunia. Juga, jadi pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio apa dan bagaimana sih orang sampai cinta dunia atau bagaimana trik-triknya akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah sadaqallahu alim. Majelis Taklim Angin Mamiri dan Masjid Taklim yang tergabung dalam Bayangkari ya. Polres Sorong Aimas yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa CWM dimanapun Anda berada yang sama-sama mengikuti acara setia di CWM pada kegiatan persiapan menjelang buka bersama yaitu Mutiara Ramadan yang kami cintai dan kami banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Nah, tentu masing-masing bisa menghitung kapan mulai puasa Ramadan, sejak usia berapa dan sekarang sudah usia berapa, nah, sehingga bisa dihitung berapa kali saya bertemu dengan Ramadan. Tentu perjumpaan kita dengan Ramadan mudah-mudahan membawa nilai yang positif dalam upaya peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang baik, yang santun, yang taat beragama, dan pribadi yang senantiasa mengedepankan ya persatuan, kesatuan, ukhuwah antar ya kita selaku umat Islam dan juga umat-umat yang lain. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim yang kami hormati. Kalau kita mendengar tema ini, hubbud dunya, itu tentu tema yang tidak asing ya. Tema yang familiar ya, yang sering kita mendengar dan bahkan di antara kita dan kebanyakan dari kita tentu nggak bisa lepas dari materi ini. Hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia. Artinya bahwa cinta dunia itu menganggap ya, beranggapan bahwa harta benda itu adalah segalanya. Kalau bisa orang lain numpang. Jangan. ini makanya disebut hubbud dunya, yaitu satu penyakit hubbud dunya, cinta pada dunia itu berawal dari iman. Muara munculnya penyakit-penyakit hati dan lain-lain penyakit ya terkait dengan perilaku itu berawal dari kondisi keimanan seseorang. Karena itu hubudnya ini perlu ya kita dalami agar kita bisa meletakkan dunia itu kira-kira dalam posisi seperti apa dalam kehidupan kita. Maka yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia itu adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga terkadang akhirat itu dikesampingkan. Bahkan cenderung orang terkadang menganggap itu nanti saja. Seakan-akan tahu dirinya itu umur berapa akan dipanggil Allah. Ini yang bahaya ya, bahaya. Akhirnya kita lihat jabatan, ya, status sosial, harta itu dipandang sebagai tujuan akhir. Ini yang salah.
bukan sebagai alat. Mestinya kan dunia segala isinya sebagai alat untuk meraih ridho Allah, sebagai alat untuk kita beribadah pada Allah. Diberi fisik yang sehat, ya dipakai untuk ibadah. Dan ibadah ini jangan dipahami dari sisi ibadah yang makdoh ritual saja. Ada ibadah-ibadah yang terkait hubungan kita dengan sesama makhluk, itu juga ibadah. Oleh karena itu pernah suatu ketika ya hadis Rasul itu menjelaskan seperti ini, bahwasanya yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ila qasdi, ila akhir hadis, panjang hadisnya. Akan datang suatu masa, ya, akan datang yusiku an tada'a alaikum, datang suatu masa pada umat lain akan berebutkan, akan berebut berkelahi, ya. Ibarat orang-orang lapar memperebutkan apa Bu? Makanan dan hidangan. Kemudian sahabat bertanya, sahabat, kira-kira kenapa seperti itu? Ya. Apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit, ya Rasul? Wah, tidak. Belum. Bahkan sungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tapi kualitas kamu ibarat buih. Tahu buih ya? Tahu. Buih itu apa? Kalau kita nyuci? Ya, busa. Busa. Kayak buih ya. Buih yang terapung-apung di atas laut, ya. Di laut, di sungai, begitu di samudera. Ya. Dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Dan sahabat bertanya, ya, saya bertanya, apa yang dimaksud dengan kelemahan jiwa, Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan apa kira-kira? Takut mati. Nah, itulah sebagai pengantar bahwasanya dunia direbutkan, mati takut. Nanti kita bahas lebih jauh setelah ada yang lewat berikut ini. Terima kasih Ustadz untuk ilmu atau tausiah sedikit namun sangat berbobot. Jemaah di studio juga pemirsa di rumah, Mutiara Ramadan akan kembali lagi setelah iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan bintang tamu kita atau jamaah yang hadir di studio kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Bayangkari Polres Aimas dan Kota Sorong, Majelis Taklim Komunitas Angin Mamiri Kota Sorong, ya. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Mulyono MAG dan materi cinta dunia atau ubudinia. Tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, untuk itu pemirsa kita ikuti kajian selanjutnya. Jamaah di studio juga, silakan Ustadz. Baik, makasih Bu Haja. Nah, setelah kita paham bahwa cinta dunia itu menganggap dunia itu segalanya, tentu kita ingin tahu seperti apa sih orang yang termasuk hubud dunia itu, ya. Kita identifikasi supaya kalau kita masuk ke situ cepat-cepat kita bisa ngerem, bisa memanage diri kita agar tidak terjebak di dalamnya. Karena memang dunia itu sarana, dunia itu sarana untuk menikmati kehidupan di akhirat. Bagaimanapun namanya manusia nggak bisa lepas dari yang namanya dunia. Mau kesini aja pakai dunia kan? Harus ada fasilitas, harus naik mobil, naik taksi, harus pakai baju semua yang luar biasa ya. Iya Ustaz. Baju. Karena nggak pakai baju bahaya juga Ustaz. Ya. Nah itu berarti nggak ngantuk ya. Nah sekarang kita identifikasi apa sih cirinya orang itu hubud dunia, mencintai harta dunia yang berlebih itu seperti apa? Yang pertama adalah menganggap dunia itu sebagai tujuan utama.
Ibu-ibu pemirsa yang berbahagia, kalau kita mau pergi pasti punya tujuan di mana kan? Kalau sudah sampai, kira-kira gimana? Sudah ada perasaan lega, plong ya plong. Pokoknya apa? Senang pol gitu. Kalau sudah sampai senang pol. Nah, jangan sampai itu terjadi ya gitu. Karena apa? Kalau itu terjadi, dunia nanti nggak akan ada artinya gitu untuk kita bawa ke akhirat. Jadi itu yang pertama, jangan sampai menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kita lakukan adalah tujuan, yaitu dunia ini sebagai sarana meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Ya, ibu-ibu kita semua pemirsa CWM, setiap hari kan kita disuguhi berita-berita terkait dengan bagaimana situasi atau kondisi orang itu kalau dalam hidupnya berupaya sekuat tenaga mengumpulkan harta. Ini kita semua paham itu, sehingga jalan apa saja akan dilakukan, ditempuh. Nah, ini bukan rahasia lagi sekarang ini. Jadi ternyata keinginan itu tidak ada batasnya, nggak ada habisnya. Sehingga pengantar saya tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi sungguh celaka orang yang menumpuk harta. Dia nggak puas hatta zurtumul, sampai orang itu masuk di kubur dan nggak dibawa. Nah, kalau dibawa nanti harus ada ATM ya. Iya benar. Sudah, karena apa? Nanti bagaimana cara? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah kikir. Ustaz. Yang ketiga ini, Ustaz. Ketiga kikir. Kikir itu ya rasanya nggak rela sedikit pun kalau hartanya itu lepas atau berkurang. Ini yang menghambat orang untuk beramal sosial seperti apa? Sedekah. Di bulan puasa ini apa? Zakat. Infak. Terkadang orang itu pinter ngitung harta orang lain, tapi untuk ngitung harta sendiri susah. Buktinya apa? Wah, ibu bisa beli, ini baru ini. Dia nggak pinter, tapi lo suruh ngitung harta lain. Wih, ibu punya ini, punya ini. Wah, ibu pinter sekali. Kalau diri sendiri, dia nggak bisa menghitung. Karena apa? Yang merasa itu masih kurang gitu. Sehingga apa yang diraih orang lain sepertinya banyak, nah itu yang di dirinya kurang, sepertinya sedikit. Coba kalau kita renungkan, ada orang sibuk mikirkan harta orang lain, padahal bukan miliknya. Bagaimana ibu sebelah itu rumahnya besar tinggi, itu kalau sudah tua nanti bagaimana mau naik tangga, siapa yang bersihkan, anaknya nggak ada semua, nanti mobilnya kalau malam di ini. Lah kenapa dipikir? Itu kan orang punya. Sama. Yang kita miliki ini sebenarnya siapa yang punya? Allah. Sehingga sewaktu-waktu itu diambil, ya namanya itu miliknya Allah. Ketika waktunya bersedekah, lepas saja. Waktunya berzakat, lepas saja. Karena apa? Itu bukan milik kita gitu. Salah besar kalau orang itu memegang kuat-kuat harta kekayaan, padahal itu sekedar titipan. Kita jadi orang penjaga parkir. Motor itu diambil bagaimana? Kita tahan? Enggak kan? Ada orang titip barang di rumah, diambil. Kita kasih dengan senang hati kan? Karena apa? Bukan amanah. Iya, bukan milik kita. Kita sudah amanah, sudah kita tunaikan. Nah, harta mestinya begitu. Kalau itu terjadi dalam diri kita, bahwa jangan sampai kita tuh sangat tidak rela kalau itu berpindah pada orang terkait masalah. Kemudian yang keempat, serakah, rakus, tamak, tidak puas dengan apa yang telah ia miliki. Yang kelima, ini yang sebenarnya ini sumbernya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa sih bersyukur itu? Menerima apa yang Allah beri dengan senang hati. Ada satu hadis Nabi. Innallaha la yarda ayyakula aklata fayuhmadahu
'alaiha. Aw yashrabu syarbata fayuhmadahu 'alaiha. Sungguh Allah amat ridho ya kepada hambanya, fayuhmadahu 'alaiha. Ayakula aklata, sehingga orang itu makan sesuap, fayuhmadahu, kemudian dia memuji bersyukur pada Allah terhadap makanan yang dimakannya. Ini pelajaran. Kalau makan jangan cepat dinikmati. Alhamdulillah. Orang bisa makan tuh luar biasa, itu nikmat. Orang punya penyakit nggak bisa makan, itu mahal. Ya, betul. Betul kan? Betul. Pakai infus, Ustaz. Iya. Pakai infus, pakai selang. Makanya kalau kita bisa makan, dinikmati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul ajarkan, ya kalau sudah masuk, alhamdulillah. Minum juga demikian. Jangan sekali minum satu botol, nah, dituangkan sampai dipijat-pijat begini, tekan-tekan. Sudah habis. Saya teguk, kayak diajarkan kalau kita haji minum air berapa kali? Jam-jam. Jam-jam. Padahal apa? Dikit kan? Kalau kita ada orang pulang naik haji, kemudian dikasih air Zam-Zam, pakai gelas kecil lagi. Yang seperti itulah mestinya kita. Biarpun bukan air Zam-Zam, biarpun bukan kurma, ketika kita menikmati hidangan, pelan-pelan dinikmati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Syukur nikmat. Aw yashrabu syarbata fayuhmadahu 'alaiha. Atau minum fayuhmadahu, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah ya terhadap minuman itu ya. Sehingga apa? Ini luar biasa, ibu-ibu yang kami hormati, pendengar ya, juga pemirsa CWM dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan acara di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa difahami bahwasanya harta itu jadi wasilah. Dunia itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat untuk bercocok tanam. Nanti akan dipanen di akhirat. Jangan dihabiskan di sini. Nanti panennya di akhirat. Kalau mau ngambil sedikit saja. Jangan banyak-banyak sampai kita nggak bisa menikmati akhirat. Itu diantaranya setelah kita paham apa itu hubudunnya, apa ciri-cirinya orang itu hubudunnya. Nah, sekarang bahaya hubudunnya seperti apa, dampak negatifnya. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita itu lalai kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai ibadah. Lalai kepada Allah berarti apa? Melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, puasa, sedekah. Jadi lalai karena apa? Dianggap apa yang dicari bertahun-tahun itu sampai susah payah itu sepertinya itu harusnya jerih payahnya. Padahal apa? Itu semua berkat Allah. Coba orang dagang kalau nggak sehat nggak bisa buka kios. Iya. Orang jualan di pasar, duduk di pinggir jalan. Kalau nggak sehat nggak bisa berangkat. Karena sehat itulah sehingga bisa beraktivitas. Yang kedua, jika seorang telah dikuasai, ini bahayanya, dikuasai oleh dunia, harta, ya. Hatinya tentu ya, itu tentu dikuasai oleh iblis dan lain-lain, maka akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikan hatinya bagaikan seorang anak kecil mempermainkan apa itu? Bola. Lempar sana, lempar sini. Karena orang yang itu, ya orang yang kayak orang mabuk karena cinta dunia tidak akan sadar. Dia itu nggak merasakan kayak apa itu. Sehingga kecuali setelah hatta zurtumul maqabir, sehingga ada dijelaskan di Quran, orang kalau meninggal itu maunya ingin kembali ke dunia. Tapi kan nggak bisa. Kalau kembali, ibu-ibu pasti lari semua. Lari. Oh, ya kemarin kembali. Kenapa Bu kembali? Waduh, tahu begini saya nggak mau mati. Karena apa? Ternyata dikubur itu seperti ini. Tapi nggak bisa balik. Balik. Nah, ini. Ya, kemudian yang keempat, jika orang sudah cinta dunia, maka akan datang berbagai penyakit hati. Contohnya apa Bu? Iri. Apalagi? Dengki, siri, serakah. Kalau bisa orang lain jangan dapatlah. Orang beli ini, satu ini kita baru beli, dia juga beli lagi. Oh, nggak terima itu, panas. Hatinya nggak rela kalau orang itu memiliki. Sehingga berupaya untuk, saya juga bisa.
Itu ya, itu diantara bahayanya. Jadi hati-hati bahaya penyakit daripada hubud Dunia. Nanti kita lanjut selesai. Ya, silakan Iya. Haji. Syukran Ustadz untuk ilmunya, wawasannya, ya tausiahnya sore hari ini sangat-sangat bagus sekali. Pemirsa juga jamaah di studio sampai bengong, dengerin ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Namun pemirsa juga jamaah di studio jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Kurang kompak. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Masih. Jangan pikir yang di rumah, karena tadi sudah itu ya Bu ya, sudah masak ya di rumah ya, sudah? Awas, ada yang belum masak, awas ya. Ya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan yang ada di studio juga di rumah, alhamdulillah terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis dan masih dengan kedua tamu kita yaitu dari Majelis Taklim Bayangkari Polres Aimas dan Kota Sorong, Majelis Taklim Komunitas Angin Mamiri Kota Sorong juga narasumber Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Sorong Bapak Ustadz Haji Mulyono MAG dengan materi Cinta Dunia atau Ubud Dunia. Tadi sudah dikaji dan dibahas langsung oleh narasumber, dan pada kesempatan ini kita memasuki acara yaitu session dialog. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu jamaah yang ada di studio ya memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kita berikan kepada kelompok Majelis Taklim Komunitas Angin Mamiri. Silakan Ibu. Silakan Ibu berdiri ya yang di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Wati dari Komunitas Angin Mamiri. Saya akan bertanya tentang apakah makna ciri cinta dunia itu dari sudut pandang suhud atau bumi di akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau tambah satu? Baik. Dijawab Pertanyaannya bagus ya, sekali dari Ibu Hajawati. Ibu Hajawati, ya. Hududnya menurut dari pandangan zuhud ya. Zuhud itu apa? Zuhud itu mengendalikan, membatasi terhadap dunia. Jadi dunia itu nggak boleh ditinggalkan, tapi dunia itu harus dikendalikan. Itu zuhud. Jadi dulu pernah ada dialog ya antara orang sufi ya, itu mengatakan bahwa dunia itu ibarat orang berebut bangkai dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, sehingga Sayyidina Umar marah itu. Marah karena apa? Bisa bangun ini, bisa membantu rakyat dan lain, itu adalah karena dunia. Jadi politisi pemimpin itu tidak baik gini-gini. Sehingga Sayyidina Umar marah itu. Karena orang bisa masuk surga itu karena apa Bu? Dunia. Orang beribadah itu di mana? Di dunia. Di dunia. Kalau nggak ada dunia, surga nggak ada. Nah, sehingga apa? Nggak boleh kita meninggalkan dunia. Nggak boleh orang itu miskin. Artinya apa? Suruh cari Pekerjaan. nggak boleh orang itu terbelakang, harus maju. Nggak boleh negara itu nggak aman, harus aman. Sehingga apa? Ada politisi, ada birokrat, itu kan dunia. Tapi itu semua dalam rangka untuk meraih kehidupan akhirat yang baik. Makanya di sini adalah diperintahkan untuk menaklukkan dunia.
Jangan kita yang ditaklukkan oleh Dunia. Harta kita dapat, kita taklukkan untuk beribadah, bukan kita diperintah oleh harta. Malam hari mobilnya bunyi, pintunya bunyi, langsung lompat dari tempat tidur, pencuri. Padahal ada kucing ngejar tikus. Baru kucing yang bikin mobil aja sudah marah-marah, apalagi orang beneran. Itu berarti apa? Ada kecenderungan agak berlebih terkait masalah dunia. Jadi itu zuhud itu bisa membatasi, bisa mengendalikan dunia sehingga untuk menghantarkan kepada kehidupan akhirat. Hadis Nabinya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ibu-ibu bisa seperti ini karena dunia, bisa menutup aurat, bisa beli mukena. Kalau nggak bisa kan bagaimana ibadah? Bagaimana bisa tampil di CWM? Dunia. Tapi untuk acara apa ini? Nah, ibu-ibu menghadiri undangan, bajunya bagus, luar biasa. Dunia kan? Apa nama itunya? Menghormati orang yang mengundang. Coba kalau diundang hajatan bajunya kurang bagus, malu kan yang undang. Aduh, saya punya teman sudah begitu datang cepika-cepiki di depan di pelaminan lagi, apa nggak mau yang undang. Jadi pakai baju busana yang luar biasa, yang elegan, yang bagus dalam rangka untuk menghormati tamu, menghormati orang yang mengundang. Nilainya adalah ibadah. Dunia ditaklukkan dalam rangka untuk meraih akhirat. Demikian Bu Haji, makasih luar biasa. Ya, makasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu-ibu Bayangkari, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Aryani dari Majelis Taklim Bayangkari Aimas. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita sebagai istri itu misalnya pada umumnya menerima gaji itu oke lah, gaji itu kan sudah tahu lah itu gaji. Tetapi kadang misalnya ada yang pernah juga saya lihat dan pernah saya dengar, kadang suami kita membawa uang lebih dari arti di luar gaji. Larinya dosa itu kemana? Kalaupun kita sebagai istri tanya, ini uang dari mana? Sudah terima aja, nggak usah banyak tanya. Itu yang pertama. Nah, kan tadi Ustadz sudah bilang bahwa menghindari dari serakah. Terus pertanyaan yang kedua Ustadz, bagaimana ya cara kita untuk menghindar tetangga yang bersifatnya serakah? Contohnya mungkin kayak kita punya rumah ini sudah tahu garisnya sampai di sini, masih aja dia congkil-congkil sampai kayak ambil untuk ini gitu misalnya. Untuk kita, hati kita kan namanya manusia biasa, pasti adalah rasa, ih kenapa sih, walaupun kita sudah berusaha sabar, tapi manusiawi kembali lagi seperti itu. Makasih. Oke, Ustadz, pertanyaan dari Ibu Ariyanti, namun kita gabung lagi ya Ustadznya? Ada? Boleh. Mari silakan dari Ibu-ibu Angin Mamiri, silakan. Masih ada? Yang mau bertanya dari Angin Mamiri? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada Ibu? Kalau begitu Ustadz tadi dari Ibu Ariyanti, silakan Ustadz. Baik. Bagaimana hukumnya ya Ustadz ya? Ya, Bu Neneng ya? Nining. Bu Neneng Hariyanti. Hariyanti tuh? Nih. Ya, Bu Neneng. Pokoknya sembarang lah. Neneng itu biasanya dari Jawa Barat. Baik. Jadi terima di luar gaji. Ada lebih Ustaz. Ya, ada lebih. Berumah tangga itu tahu persis karakteristik ya suami istri. Ya. Karena apa? Berumah tangga itu kan ya pinang dibelah dua. Jadi masing-masing tahu kondisi suami, kondisi istri, masing-masing tahu. Dan percaya betul bahwa suami istrinya itu adalah orang yang baik. Itu dulu. Jangan dilihat sisi negatifnya dulu. Tengoklah sisi baik setiap orang, apalagi suami atau istri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu ada keterbukaan, ya. Ada keterbukaan, ya. Jadi, tapi tidak harus juga kayak mengadili.
Ini dari mana ini? Siapa yang kasih? Kenapa diam-diam? Jadi ribut. Kayak itu gayanya aparat. Ya. Kau ambil dari mana? Siapa temanmu? Sehingga nggak ada kesempatan ngomong istrinya. Mau terima tidak? Kalau nggak mau nanti kalau nggak mau kasihkan yang lain. Makanya, jadi di situ Bu ya, tidak ada keterbukaan, ada komunikasi. Jadi ketika dikasih, alhamdulillah, ya, alhamdulillah ternyata bapak atau suami saya bla 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 begitu. Tapi lebih bahagia lagi, ibu juga perlu tahu. Sehingga kira-kira siapa yang ngasih ya? Nanti kalau saya ketemukan paling tidak ada ungkapan Terima kasih. terima kasih. Ternyata perhatian sekali sama keluarga saya, sama ini. Kebetulan juga ibu banyak kebutuhan, walaupun mungkin tidak. Karena mau lebaran Ustaz, ada ceperan. Nah, di situ ya Bu ya. Jadi yakini dulu bahwa itu adalah baik. Jangan dilihat sisi negatifnya dulu. Iya. Kemudian tadi yang kedua, Tadi yang satu yang apa yang harus dilakukan agar tetangga bla 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 tadi. Iya. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah akan mencukupkan pahala bagi siapa yang sabir. Apa? Sabar. Orang sabar tuh pahalanya tanpa batas, dan itu puasa diantaranya itu. Tentu ada proses ya, ada proses, ada banyak komunikasi, dan kemudian apa sih yang disenangi tetangga itu? Apa? Itu biasa kelemahan, yang disenangi pasti itu kelemahannya, disentuh itu. Apa ya, ibu sebelah ini, keluarga sebelah, apa yang Kenangannya jalan-jalan ya Ustaz ya? Saya jalan-jalan, berarti diajak ke CWM ya. Diajak ke CWM gitu. Itu sehingga ada komunikasi yang positif, yang baik itu perlu. Karena apa? Ya, masing-masing orang berbeda. Ya. Sebanyak orang itu, ya sebanyak itu isi. Ada 5 ya, 5 orang itu beda-beda isinya. Makanya bertetangga itu kan diajarkan, kalau masak paling nggak dikasih lebih, nah, supaya tetangga itu dapat kuahnya. itu artinya apa? Bahwa kita itu sangat perhatian terhadap tetangga kita. Bukan berarti harus kasih, enggak, maksudnya kita punya sangat perhatian dengan tetangga, sehingga kita tidak egois, nggak bersifat individualis lah. Tidak ada perhatian pada tetangga, pengertian gitu. Kalau cuma mendengarkan aja, dengarkan saja dulu. Toh nanti lama-lama juga barang yang diputar itu juga ada masanya. Pembatas, bayangkan kalau buang sampah itu. Buang sampah, masukkan di got, disiram kencang-kencang. Akhirnya ke kita yang ngambilin. Nah, mungkin sekali 2 kali masih dia. 1 kali. Ya, nanti ketika kalian berbatu. Jadi gitu ya. Jadi itu proses Bu. Jadi ya, jadi orang baik itu memang susah. Tapi harus baik terus. Harus kita berusaha. Karena apa? Nanti Allah yang ngatur itu. Jadi kita itu cuma berusaha bekerja. Nanti yang nata hati orang itu adalah Allah. Makanya didoakan, ya Allah mudah-mudahan tangga saya itu baik, rezekinya lancar, sehat-sehat. Doakan yang baik. Ya. Karena apa, kalau kita didolimi, kita baik terus, lama-lama juga baik. Orang ini maunya apa ya? Sudah saya gini kan, ketemu senyum, disapa terus, dia bilang, Pak Ustadz ngomong gampang. Gitu ya. Jadi gitu Bu ya, itu proses Bu ya, proses bagaimana hidup itu ya, sebanyak itulah yang harus kita hadapi. Karena apa? Kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala pasti punya ide, punya pemikiran. Iya deh. Begitu ya Ibu ya, jawabannya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah. Iya, semangat dong ibu-ibu ya, kayaknya macam lemes-lemes ibu-ibu sore hari ini. Iya. Masih ada? Ibu silahkan, saya mau bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Silakan. Tidak ada Ibu? Siapa yang mau bertanya? Ibu. Tidak ada? Ya. Yang telur asin. Itu yang mau bertanya di belakang. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Oke, yang belakang.
Tidak ada. Tidak ada. Dari ibu-ibu Bayangkari ada? Tidak ada? Baik, terima kasih ibu-ibu. Tadi sudah bertanya, Ustadz sudah jawab. Ibu-ibu alhamdulillah, Ustadz untuk ilmunya, untuk wawasannya sudah diberikan ya pada sore hari ini. Insya Allah ibu-ibu yang ada di studio juga di rumah dapat memahami ilmu yang diberikan Ustadz pada sore hari ini. Dan jamaah di studio juga pemirsa, jangan kemana-mana karena di penghujung acara kita nantinya akan berbagi kasih dengan berbagi kuis Ramadan tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa di rumah masih dengan bintang tamu kita, Majelis Taklim Bayangkari Polres Aimas, Majelis Taklim Komunitas Angin Mamiri Kota Sorong, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Mulyono MAG. Materi cinta dunia atau ubu dunia tadi sudah dibahas, dikaji bersama, dan ibu-ibu sudah bertanya. Tak terasa kita memasuki session kuis berbagi kasih ya. Pemirsa nanti bisa menghubungi kami di line telepon 0813 44 60 77 66, dan acara kuis ini hadiahnya disponsori atau dari ibu-ibu majelis taklim yang hadir sore hari ini. Ustadz, kita berbagi ya. Namun kelihatannya ibu-ibu atau Ustadz sore hari ini kalau lemes-lemes. Ya, kita berikan semangat dulu kepada ibu-ibu. Iya. Apa kabar ibu-ibu yang ibu-ibu soleha semuanya? Tidak kompak, selalu tidak kompak. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat ya Bu ya? Ya, masih semangat, berarti semangat juga memberikan pertanyaan kuis untuk pemirsa di rumah. Ya, silakan. Pertama dari ibu-ibu Bayangkari, hadiahnya juga dipersembahkan oleh Majelis Taklim Ibu-ibu Bayangkari Aimas. Silakan Ibu. Mana ya? Yang di belakang berdiri ya. Oke. Iya. Pertanyaan. Iya, yang pertama. Jangan susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis buat pemirsa. Pertama, siapa nama Ketua Pembina Majelis Taklim Bayangkari Polres Sorong Aimas? Iya. Siapa nama Ketua Pembina Majelis Taklim Bayangkari Polres Cabang Aimas? Iya. Pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 77 66. Siapakah nama Ketua Ibu Bayangkari Polres Aimas? Ya. Pemirsa, mungkin ibu-ibu Bayangkari Aimas ya yang tahu ya, karena tadi belum perkenalan. Silakan di line telepon 0813 44 60 77 66. Siapakah nama Ketua Pembina Majelis Taklim Ibu-ibu Bayangkari Polres Aimas? Iya. Iya. Tadi nggak perkenalan ya, kita tanyakan tapi tidak dijawab, jadi agak sulit Bu ya. Kita berikan dulu kesempatan kepada ibu-ibu dari Angin Mamiri, jangan susah-susah ya. Silakan Ibu sayang. Siap ya? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa di rumah, simak baik-baik pertanyaan dari ibu-ibu komunitas Angin Mamiri. Di materi saja ya. 1. Sebutkan ada berapa ciri-ciri manusia cinta duniawi. Sebutkan 2 saja.
Oke. Oke. Terima kasih Ibu Ketua. Terima Pertanyaannya. Kalau ibu-ibu atau pemirsa di rumah menyimak pasti gampang ya. Yaitu pertanyaannya tentang seperti apa ya? Seperti apa orang atau ciri-ciri orang yang ubud dunia itu ya. Ada berapa tadi? Ada sekitar 5 ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Rahmawati di kilo 12. Rahmawati kilometer 12. Silakan paspornya. Rahmawati. Ya, paspornya. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke deh. Jawabannya? Kikir atau serakah? Apa tadi? Ya, kikir, serakah. Kikir? Itu nikmat Allah. Ya, betul. Boleh Ustaz ketiga kan? Kikir, serakah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah. Bagaimana Bunda? Benar? Ya. Ibu nggak tahu di kilometer 12. Hadiahnya jangan dilihat hadiahnya, tapi dilihat rasa Isinya. syukur kita. Dilihat untuk isinya berbagi. ya Bunda ya. Rasa Terima syukur kasih untuk Bunda. berbagi. Iya iya. Terima kasih. Ya. Amin. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu Bayangkari lagi. Silakan Ya. Ibu yang memberikan soal. Silakan. Silakan Ibu. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis yang kedua, siapakah nama Ustadz penceramah hari ini? Siapa ya? Kaget Ustadznya. Ya, untuk pemirsa di line telepon 081344607766. Siapakah? Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Muhammad Male di kilo 10. Di kilometer 10. Paspornya Pak? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya Pak? Yang lengkap ya? Namanya Bapak Haji Ustadz Haji Mulyono MAG. Beliau tersenyum betul Pak namanya. Betul ya. Terima kasih Pak ya. Hadiahnya nanti besok bisa diambil. Satu kali lagi Ibu dari Majelis Talim Bayangkari. Silakan. Diborong ya Bu ya. Yang lain nggak mau berdiri. Silakan Ibu. Ya nggak apa-apa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuis yang ketiga. Silakan Ibu. Siapakah nama Kapolres cabang Aimas? Cabang ya Bu ya, yang diminta cabang Aimas ya. Cabang ya. Aimas. Siapakah Kapolres ya? Aimas. Kapolres Aimas ya. Pemirsa di line telepon 081344607766. Siapakah nama Bapak Kapolres Aimas, begitu ya Pak ya, Ibu ya? Oke. Halo, Assalamualaikum. Cepet banget ya. Halo. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Nur di kilo 12. Ibu Nur di kilometer 12. Ya. Paspornya Bu? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke, jawabannya Bu? Bismillah ya. Bapak AKBP Yohanes Agustiandoru. Bagaimana Ibu? Betul? Masih kurang betul? Diulang. Satu orang yang ngomong Bu, pakai mic. Betul atau masih kurang tepat atau bagaimana? Coba diulang. Diulang. Jawabannya diulang.
Masih kurang lengkap, tapi jangan pakai mic, dia dengar. Ya, kurang lengkap ya Bu ya, jadi belum beruntung. Kita beri kesempatan yang lain di line telepon 081344607766. Siapakah nama Bapak Kapolres Aimas? Ya gitu ya, yang gampang. Siapakah nama Bapak Kapolres Aimas? Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Pemirsa, siapakah nama Bapak Kapolres Aimas? Ya, silakan di line telepon 083466 607766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Masih dengan Ibu Nur, Ibu, di kilo 12. Ibu Nur lagi. Oh, masih dengan Ibu Nur ya. Masih mau mencoba, insya Allah. Ya, silakan Ibu. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke. Ini kaget Ibu Bayangkari ya, kira-kira ya. Ibu ketawa. Ya, silakan Ibu Nur. Bapak AKBP Yohanes Agustiandoru SH SIK MH. Bagaimana Ibu? Iya, ya lepas deh hadiahnya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Nur. Penasaran balik lagi. Rupanya Ibu ini juga Bayangkari ya, Ibu Bayangkari ya. Masih ada Ibu? Kasih ya Ustadz, kasih pertanyaan satu Ustadz. Ini untuk pemirsa CWM yang mengikuti acara sore ini. Pertanyaannya cuma 2 kata aja. Jawabannya juga 2 kata. Apa arti hubbud dunya? Wah, gampang banget ya. Pemirsa di line telepon 081344607766. Apakah arti ubud dunia? Ubud dunia tadi sudah dibahas ya sama narasumber. Ya, apa arti ubud dunia? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Ramadan. Halo? Ya, banyak Ramadan. Dengan Ibu Rukaya, dengan Ibu Rukaya yang Ramadan. Karaoke? Bisa di copy? Banyak Ramadan. Ibu Rukaya 44 Hijriah. Paspornya karaoke. Terus dengan Ibu siapa dan jawabannya apa? Ya, kita berikan kesempatan yang lainnya di line telepon 081344607766. Apa arti atau makna? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rasnawati di kilometer 10. Jelas karaoke? Ya. Passwordnya? Marhaba ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Cinta dunia. Cinta. Ya. Belum cinta dunia. Ya. Baik. Ustadz sih. Iya. Betul Ustadz. Cinta dunia. Iya, cinta dunia. Tadi saya bilang jangan terlalu gampang. Oke. Cinta dunia. Sudah? Ya. Baik, terima kasih Ibu, pemirsa semua yang ada di rumah. Terima kasih sudah 4 hadiah yang melayang ya pada sore hari ini. Alhamdulillah yang sudah beruntung bisa diambil hadiahnya di kantor CWM besok dengan membawa KTP-nya. Fotokopi KTP maksudnya. Dan kita sudah berbagi kasih pada sore hari ini Ustadz ya. Tadi sudah berbagi rezeki ya untuk pemirsa di rumah. Juga Ustadz sudah berbagi ilmu. Amin. Berbagi wawasan untuk kita semuanya. Alhamdulillah ilmunya. Dan sekarang Ustadz yang dibagi-bagi tadi closingnya silahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Haja. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, ibu-ibu masih talim, Anggi Mamiri dan Bayangkari Polres Aimas yang berbahagia. Hubbud dunya itu adalah salah satu penyakit yang harus kita obati, yaitu berlebihan dalam bersikap mengambil terhadap dunia. Kemudian
Ciri orang yang cinta dunia adalah pertama, dia serakah, rakus, dan nggak bersyukur. Bahayanya adalah melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta itu biasa mengalahkan segalanya. Biar hujan lebat, kalau cinta yang berbicara, semua akan ditanggalkan. Ya, biar jalan rusak, kalau itu cinta, semua jadi cepat. Maka dunia juga demikian. Kalau sudah dunia yang berbicara, maka nggak ada yang capek. Biar tengah malam juga dikejar. Maka dari itu hindari, ya hindari. Dengan cara apa? Harta itu kita taklukkan dalam genggaman, tapi jangan taruh dalam hati. Harta ditaklukkan di genggaman, jangan taruh dalam hati. Yang kedua, caranya agar kita terhindar itu ingat mati. Ingat mati sehingga apa? Apapun yang kita dapat, kalau kita ingat mati, arahnya ke sana. Kemudian qanaah, terima apa yang ada, syukuri. Yang terakhir tentu adalah bagaimana dunia itu bisa menjadi wasilah. Jadikan dunia sebagai sarana untuk kita mengabdi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh raih dunia, tapi dalam rangka untuk meraih akhirat. Kita sukses dunia, kita manage, insya Allah sukses akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk ilmunya pada sore hari ini, telah membagikan kita tausiah ya Ustadz ya, untuk pemirsa di rumah juga jamaah di studio. Dan terima kasih juga untuk sponsor kami yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, Abiyu Event Organizer, Toko Mas Mulia, dan terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir sore hari ini yaitu Bayangkari Polres Aimas, Komunitas Angin Mamiri, Kota Sorong. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh kru CWM yang bekerja sama, dan terima kasih. Insya Allah kita besok dipertemukan dengan jamaah yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih buka puasa ya Ustadz untuk jamaah kaum muslimin dan muslimat. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Mohon maaf bila ada tutur kata kami yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kita dengan salawatan. Salam